Jadi kalau dari aku sendiri, aduh jadi aku kamu deh. Dari gue sendiri ratingnya adalah 9/10 untuk drama Beyond Evil. Hai guys. Halo guys, welcome back to our channel. My name is Akbar. Dan gue Alida. Mantap. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolin drakor lagi ya. Jadi kita pengen udah sering banget nih ngobrolin drakor ya. Karena itu kita lagi sering banget sih nonton drakor. Iya benar. Oke. Terus hari ini tuh kita mau bahas rekomendasi baru kita. Alright. Apa itu kita dia? Baru selesai nonton ya. Baru selesai nonton. Beyond Evil. Oke. Jadi si Beyond Evil ini tuh sebenarnya sama kayak drama-drama Korea yang lain lah. Ada beberapa drama Korea. Jadi pertentangannya itu antara polisi sama jaksa dan pebisnis tapi juga. Tapi ini nggak polisi sama jaksa sebenarnya. Sudut pandangnya lain lah sebenarnya ya. Betul. Sudut pandangnya lain. Jadi sebenarnya dari sisi pemeran utama ini diperankan oleh seorang Dong Sik ya. Iya, Lee Dong Sik. Lee Dong Sik. Iya. Jadi si Lee Dong Sik ini adiknya itu meninggal gitu kan. Lebih kembarannya sih sebenarnya. Oh iya kembarannya. Tapi adik kan sebenarnya. Iya, ya beda 1 menit cerita. Beda 1 menit ceritanya. Adiknya ini suatu ketika adiknya ini keluar rumah dan kemudian ketabrak mobil. Hilang sebenarnya. Oh hilang ya, karena di awal nggak diceritain ya. Iya. Ini spoiler. Spoiler ya. Oke, hilang dan kemudian semua orang bingung mencari-cari. Oh tapi ada yang ketemu jarinya. Oh iya benar. Jadi jarinya tuh di mana ya ketemunya lupa deh. Di depan rumahnya. Di depan rumahnya. Itu si jarinya tuh ada. Tapi badannya tuh nggak ada. Badannya nggak ada. Kayak kalau orang nggak tahu dia hilang atau dia mati gitu. Dan itu tuh berlangsung selama 20 tahun. Iya, lu bayangin 20 tahun itu nggak ada yang nemu sama sekali badannya. Dan si Lee Dong Sik ini dia memang udah niat ya untuk mencari adiknya ini, dia jadilah polisi gitu kan. Tapi ternyata dia malah disalahin. Karena kan dia membunuh adiknya. Itu menariknya. Karena dari awal kita udah digiring ya. Kalau gue merasa, wah jangan-jangan emang Lee Dong Sik ya. Cuman kan Lee Dong Sik ini kan pemeran utama gitu. Bisa aja. Bisa aja. Stranger di Mouse ya. Iya. Nah jadi pola pikir gue pada saat nonton itu, wah jangan-jangan ini pemeran utamanya sama kayak Mouse gitu kan. Iya. Cuman ternyata, gitu. ternyata. Tapi sebenarnya gue juga udah mikir bukan sih, kayak soalnya dia tuh kelihatan benar-benar tulus mencari adiknya. Tapi ada beberapa sisi di awal-awal itu yang memperlihatkan dia kayak kelicikan gitu kan, kelicikan dia gitu kan, dan misteriusnya si Lee Dong Sik ini ketika bertemu dengan seorang polisi tahu Han Ju-won. Jadi sebenarnya Han Ju-won sama si Lee Dong Sik ini relationshipnya kayak apa ya, love and hate relationship ya sebenarnya kan dari film ini, bukan film, dari series ini ya. Karena beberapa kali bekerja sama. Kadang oke, kadang nggak oke. Kadang berantem. Apa sih ini ceritanya? Kadang kayak oke, kita janjian terus yang satu ngebelot. Iya. Bagus tapi iya bener kayak orang pacaran pada akhirnya ya. Iya. Sebenarnya cuman lebih mungkin bukan pacaran lah, lebih ke bromance lah, karena pada akhirnya mereka kayak menemukan Han Ju-won itu dia menemukan sosok kakak di Lee Dong Sik. Lee Dong Sik juga menemukan sosok adik di Han Ju-won sebenarnya kan. Dan sebenarnya mereka tuh ujung-ujungnya akrab gitu ya. Ujung-ujungnya akrab. Tapi ya kayak sama-sama gimana sih, gengsi-gengsi gitu ya. Gengsi benar. Tapi pada akhirnya mereka makan bareng segala macam bareng. Jadi sebenarnya di sini itu kayak ada mungkin beberapa kali plot twist ya. Karena kita mengira bahwa ada pembunuh berantai, kemudian pembunuh berantainya pada akhirnya itu ketahuan siapa. Ketahuan dan adalah orang yang deket juga. Tapi ceritanya tidak berakhir sampai di situ ternyata. Ternyata dia masih nutupin yang lain lagi. Iya, dia masih menutupi hal yang lebih besar daripada itu. Iya. Ini sih sebenarnya ya, yang serunya adalah karena dia nggak mencuat-mencuat kemana-mana. Benar. Jadi dia ceritanya tuh satu. Ini benar konsisten dia ya. Iya, cuma lebih detailin lagi, benar. Sampai ujung gitu. Itu jadi, yang bagus ya. Jadi kalau secara premis film enak. Iya.
Jadi tuh dia kayak ada pembahasan umumnya dulu, abis itu kayak yang Halida bilang ya, jadi ke khusus sampai dia tuh menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi gitu kan. Luar biasa. Tapi gue melihatnya seperti itu ya, sebagai penikmat Korea gitu, agak berbeda dengan series yang lain kayak misalnya Mouse ya. Mouse juga tentang pembunuhan, tapi gue merasa Mouse itu cukup berbelit-belit ceritanya ya, iya sih? Dia terlalu muter-muter sih. Di Beyond Evil ini tuh dia emang ngebahasnya tuh beneran fokus, jadi segala cerita kayak misalnya si pembunuhan yang diperankan oleh seseorang yang dekat, kalau dikasih tahu kan nggak seru ya. Iya. Soalnya dia kan ada di Netflix, ada di View juga kalau nggak di Netflix kayak. Ya udahlah gitu. Banyak bisa ditonton di mana-mana. Iya, tapi secara jalan cerita ya dia cukup konsisten. Kemudian pada di akhir-akhir setelah pembunuhnya ini dikasih tahu siapa, ternyata si pembunuhnya ini mati juga gitu kan. Iya, betul. Terus jadi misteri lagi. Jadi misteri lagi. Orang kita kira jahat, taunya baik. Siapa? Yang dibunuh. Bapak itu. Benar. Iya. Pokoknya seru sih menurut kita. Kayak bukan yang fun to watch, enggak. Seru banget kayak Vincenzo gitu kan. Enggak sih. Tapi ini kayak mikir lah ini sebenarnya. Iya, mikir, betul. Jadi dari bentuknya yang kayak gitu. Sisi plot kita kayak bakal banyak mengira, jangan-jangan sih ini nih penjahatnya. Tapi ternyata bukan. Dijelaskan dengan cukup logis. Serunya karena nggak ketebak. Karena nggak ketebak, benar-benar. Tapi ya pada akhir-akhirnya udah mulai ketebak. Ternyata udah mulai dijelasin sebenarnya di balik pembunuhan itu siapa. Terus ada tabrak menabrak, siapa yang menabrak, siapa yang tidak menabrak. Kayak tapi ada yang dihantui perasaan nggak enak selama 20 tahun. Tahunnya gitu kan. Iya, benar. Cicit gitu. Itu apa tuh? Di sensor ceritanya. Dari tengah ke akhir itu kita udah mulai dikasih lihat gimana kerjasamanya si Juwon sama Lee Dong Sik untuk memecahkan puzzle demi puzzle ya. Puzzle demi puzzle. Terus mereka juga kayak udah mulai tahu ini siapa sebenarnya yang jahat, siapa yang memerintah siapa. Itu udah mulai oke. Itu udah mulai kelihatan ujungnya. Dan serunya kayak cara mereka menjebaknya sih juga nggak yang kayak ketebak dan gampang gitu loh. Iya benar. Tapi kan sebenarnya mereka ada ngerekam si penjahat utamanya ini kan. Meskipun sebenarnya kan itu harusnya ilegal ya. Mereka harusnya nggak boleh nyadap tanpa surat izin kan. Tapi ya pada akhirnya tetap aja sih ilegal atau legal, rekaman pembicaraan itu jadi senjata lah gitu. Iya betul. Jadi senjata mereka. Kemudian juga ya pada akhirnya Lee Dong Sik sama Han Juwon dan si penjahatnya ini ada di suatu ruangan yang sama gitu kan. Lanjut nggak nih? Ada di ruangan yang sama, kemudian mereka berdiskusi siapa yang akan menembak siapa. Taunya nggak tembak sih. Tenang aja, nggak ada yang ditembak. Tenang aja. Nggak ada yang mati kok. Ada yang mati kan adiknya si Lee Dong Sik. Bukan di ruangan itu kan kita Oke. Tapi pada akhirnya ya ini adalah happy ending story. Nggak happy ending sih sebenarnya. Cuma tapi tercerahkan semuanya. Iya, relieving lah ya, bukan happy ending yang kayak Barbie gitu. Apa sih? Tapi ya memang kayak pernah nonton aja film Barbie. Ya nggak pernah juga sih. Relieving tuh apa? Melegakan gitu. Iya, melegakan aja. Biasa rating dari 10/10. 8 lah. Entah kenapa ya, kalau dari sisi cerita malah ini menurutku lebih bagus daripada Vincenzo. Beda tipe sih. Beda tipe sih. Jadi kalau dari aku sendiri, jadi aku kamu deh. Dari gue sendiri ratingnya adalah 9/10 untuk drama Beyond Evil. Iya, oke. Mungkin nanti kita akan nonton lagi film-film dan series yang lain. Terus kita bakal share lagi. Please nonton lagi, oke? Nonton lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. Sebelum kita jadi terkenal. Iya, udahlah. Bye.